Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat, teman-teman semuanya? Saya doakan semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat. Salam Jumat Mubarak dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Kalau kita lihat view dari video ini adalah Jabal Nur, yang puncaknya di atas Jabal Nur itu terdapat sebuah gua yang dinamakan dengan Gua Hira. Akan tetapi di video kali ini saya akan mencoba mengulas sedikit kisah dari hajinya Rasulullah dan juga bagaimana Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah untuk merenovasi kembali Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi simak terus videonya. Namun seperti biasa ya sahabat, sebelum melanjutkan video ini silahkan kasih like dan komentarnya kepada saya. Adapun bagi yang baru bergabung, silahkan subscribe channel ini dan hidupkan loncengnya agar senantiasa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru dari channel saya ini. Jadi memang Masjidil Haram identik dengan Ka'bah Al-Musyarrafah ya. Jadi sejarah Ka'bah itu sendiri tidak bisa dipisahkan dari Nabi Ibrahim ya, bahkan identik pula dengan beliau dan putranya Ismail alaihissalam. Jadi merekalah yang mendapatkan mandat langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan Ka'bah Al-Musyarrafah. Setelah mereka mendirikan Ka'bah dan mendapatkan seruan perdana langsung ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji yang ditunjuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan umatnya dengan cara mengelilingi Ka'bah dan melaksanakan serangkaian ibadah di sana. Akan tetapi fungsi mulia ini dinodai oleh generasi pra-Islam dengan menjadikannya sebagai tempat penyembahan berhala. Dan sudah menjadi kebiasaan orang Arab ya pada saat itu adalah menyembah berhala, kecuali sebagian kecil penganut agama Yahudi dan Nasrani. Selain menyembah berhala tadi, sebagian mereka juga menyembah matahari, menyembah binatang, menyembah angin, bahkan kadang-kadang mereka juga menyembah batu-batu kecil dan pepohonan. Nauzubillah. Dan mereka tidak mempercayai Tuhan yang Maha Esa. Pada masing-masing daerah mempunyai dewi-dewi yang banyak sekali jumlahnya. Contoh misal kita pernah mendengar mungkin ketika dahulu di pelajaran sekolah kita ya, berhala-berhala yang dinamakan Al-Uzza, Al-Lata, Manat, Hubal. Mereka ini merupakan berhala yang terbesar dan paling dimuliakan oleh orang kafir Quraisy pada waktu itu. Maka setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, beliau membawa perubahan besar terhadap fungsi Ka'bah itu sendiri sebagai Baitullah atau rumah Allah. Karena bangsa Arab pada zaman jahiliyah telah menjadikan Ka'bah tempat berhala-berhala mereka yang dianggap sebagai Tuhan yang dapat menolong mereka. Dan misi Nabi Muhammad ini terhadap Ka'bah Al-Musyarrafah adalah mengembalikan Ka'bah sebagai tujuan pembangunannya, sebagaimana yang dirintis oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu menjadikan Ka'bah Al-Musyarrafah sebagai pusat peribadatan umat Islam. Meskipun dengan penuh tantangan subhanallah ya, yang sangat berat sekali, rintangan dari berbagai pihak yang membenci Islam, akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada abad ke-8 Hijriah, kaum muslimin mendapatkan kemenangan dari kafir Quraisy yang dikenal dengan peristiwa Fathul Mekah atau peristiwa penaklukan kota Mekah. Kaum muslimin pun membuang semua berhala-berhala yang bergantung di sekeliling Ka'bah serta melakukan tawaf sebanyak 7 kali sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Penaklukan kota Mekah ini menjadi pembuka sejarah baru Islam yang secara otomatis Islamlah yang menguasai politik sekaligus mengangkat posisi dan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai penguasa tertinggi di wilayah Jazirah Arab ini, dan kemenangan Nabi atas Mekah ini menjadi lambang kemenangan kebenaran dan terpupusnya era kebatilan di kota Mekah Al-Mukarramah. Subhanallah. Maka pada tahun ke-9 Hijriah Rasulullah mengangkat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an sebagai Amirul Hajj menyertai kaum muslimin untuk mengerjakan ibadah haji. Akan tetapi Rasulullah pada saat itu tidak bisa ikut untuk melaksanakan ibadah haji
karena masih terikat dengan perjanjian Hudaybiyah yang melarang Rasulullah untuk memasuki kawasan kota suci Mekah Al-Mukarramah. Hingga pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi merasa bahwa misi dakwahnya telah sempurna dan beliau menyadari bahwa masa hayatnya sudah dekat sekali. Karena itu Nabi berencanakan untuk melaksanakan ibadah haji yang terakhir, inilah yang kemudian dikenal dengan Haji Wada atau haji perpisahan. Beliau pada tahun ke-10 Hijriah tersebut berangkat menuju kota suci Mekah Al-Mukarramah, diikuti oleh jumlah sahabat yang sangat besar sekali, yang sangat banyak sekali ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya sahabat yang menemani hajinya Rasulullah pada waktu itu ada yang mengatakan 90.000, ada yang mengatakan 100.000 lebih, wallahu alam ya. Jadi mereka semua ini berangkat dibawa oleh iman. Jantung mereka penuh kemuliaan, penuh keikhlasan menuju ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji yang sangat besar ini. Dan ketika mereka tiba di Zulhulaifah, Nabi mendirikan kemah atau tenda hingga lewat tengah malam. Pada pagi harinya, Nabi menyuruh seluruh jemaah haji untuk mengenakan pakaian ihram. Dengan melaksanakan pakaian ihram inilah mereka menghadap Tuhan dengan derajat yang sama, sambil bertalbiyah yang diikuti oleh kaum muslimin di belakangnya. Subhanallah. Dan setelah memasuki kawasan kota Mekah Al-Mukarramah, Nabi segera menuju ke Ka'bah untuk melaksanakan tawaf 7 kali putaran. Lalu Nabi berdoa di maqam Ibrahim. Setelah itu Nabi keluar dari Masjidil Haram untuk melakukan sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Setelah Nabi melaksanakan ibadah sa'i ya, Nabi membebaskan seluruh jemaah haji dari hal-hal yang dilarang sebelumnya selama ibadah haji berlangsung. Dan pada tanggal 8 Zulhijjah, Nabi meninggalkan kota Makkah untuk menuju ke Mina, dan beliau bermalam di tempat tersebut. Dan setelah menunaikan sholat subuh, Nabi menuju ke tanah Arafah, dan di tempat ini kemudian beliau menyampaikan khutbahnya, yang mana ada beberapa khutbah yang terkandung dalam khutbah tersebut. Yang pertama, Rasulullah berpesan kepada umatnya pada waktu itu, yaitu untuk senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat selanjutnya, Rasulullah juga berpesan agar supaya umat Islam senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah. Dan yang terakhir, Rasulullah berpesan untuk menjadikan agama Islam ini sebagai agama yang resmi. Diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah menerima wahyu yang terakhir, surah Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini aku sempurnakan agamaku untuk kamu, dan telah aku sempurnakan pula nikmatku, dan aku relakan Islam menjadi agamamu. Lalu setelah Nabi Muhammad SAW membaca ayat tersebut, yakni surah Al-Maidah ayat 5, Nabi SAW meninggalkan Arafah pada sore hari dan menghabiskan waktu malamnya di Musdalifah. Sehingga pada hari berikutnya Nabi menuju ke Masy'aril Haram, lalu dilanjutkan ke Mina, dan disitulah Nabi menyembelih kurban sebanyak 63 ekor unta yang masing-masing untuk 63 tahun usia Nabi. Lalu Nabi SAW menggenapkan kurbannya menjadi 100 ekor unta. Subhanallah. Dan setelah itu ya, setelah Nabi Muhammad SAW memotong sebagian rambutnya yang menandai kesempurnaan melaksanakan ibadah haji, dalam menjalankan haji wada ini Nabi menjelaskan secara praktis bagaimana umat Islam menjalankan kewajiban dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau kita melihat pelaksanaan ibadah haji di tahun 2020 ini ya, yang dilakukan oleh orang-orang terpilih, subhanallah, mereka melaksanakan ibadah haji sesuai dengan apa yang dilakukan, yang diberikan manasik oleh Rasulullah SAW. Dari kota suci Mekah Al-Mukarramah, saya senantiasa mendoakan kepada sahabat, teman-teman semuanya ya yang sudah menonton video ini, Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bighairi kaddan wala masyakkatin ma'assalamati wal barakah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk dapat ziarah ke Mekah dan kota suci Madinah tanpa susah payah,
tanpa kesulitan, selamat dan penuh berkah, terpenuhi segala cita-citanya dan berkat rahmat-Mu wahai Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.